Halo Sobat Biota, selamat datang di Zona Sekolah. One Day Nine Question, episode keempat. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan soal yang pertama ya. Kita mulai dari kelas 10. Pertanyaannya, Indonesia memiliki iklim tropis sehingga didominasi oleh ekosistem hutan hujan tropis. Nah, berikut ini pernyataan yang benar mengenai ciri-ciri hutan hujan tropis, Sob. Pilihannya, A. Tidak terdapat tumbuhan dengan habitus liana atau epifit. B. Vegetasi didominasi oleh tumbuhan lumut kerak. C. Hewan yang mendominasi antara lain bison, jerapah, dan juga zebra. D. Curah hujan berkisar antara 10-25 cm per tahun. Atau E. Tinggi pohon utama antara 20-40 meter dan berdaun lebat membentuk kanopi. Nah, jawaban yang paling tepat adalah E. Itu tinggi pohon utama antara 20-40 meter dan berdaun lebat membentuk kanopi. Nah, jadi ciri-ciri ekosistem hutan hujan tropis antara lain seperti curah hujan berkisar antara 200-225 cm per tahun. Terus keanekaragaman hayati itu tinggi. Dan juga tinggi pohon utama antara 20-40 meter serta berdaun lebat membentuk kanopi. Nah, di sana juga terdapat tumbuhan dengan habitus liana dan epifit. Selain itu, sinar matahari tidak mampu menjangkau dasar hutan. Jadi saking lebatnya ya. Nah, untuk hewan-hewannya itu antara lain seperti serangga, orangutan, gorila, babi rusa, kelelawar, dan masih banyak lagi ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Pertanyaannya, perhatikan tabel berikut sob. Di sini ada 3 kolom ya, kolom nomor, organisme, dan juga pemanfaatannya. Jadi nomor 1 itu pisang, dimanfaatkan sebagai bahan bangunan. Jati dimanfaatkan sebagai bahan furnitur. Spirulina sp dimanfaatkan sebagai protein sel tunggal. Dan terakhir, kumis kucing dimanfaatkan sebagai sumber protein utama. Nah, pertanyaannya, pasangan yang tepat antara flora atau fauna dengan pemanfaatannya itu ditunjukkan oleh nomor berapa? Pilihannya A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 2 dan 3, D. 2 dan 4, atau E. 3 dan 4. Nah, jawaban yang paling tepat adalah 2 dan 3 ya, yaitu jati dan juga spirulina sp. Nah, jadi sob, berdasarkan organisme dan peranannya, yang tepat dalam pemanfaatannya itu adalah kayu jati. Di mana kayu jati ini bisa dimanfaatkan sebagai bahan furnitur, karena kayu jati memiliki struktur yang kuat dan juga tahan lama, sehingga cocok dijadikan sebagai bahan bangunan ataupun bahan furniture. Selain kayu jati, spirulina juga memiliki manfaat sebagai penghasil protein tunggal, di mana protein sel tunggal ini merupakan bahan makanan yang mengandung kadar protein tinggi yang dihasilkan oleh mikroorganisme seperti spirulina sp. Hal inilah yang menjadi alternatif terhadap adanya kekhawatiran terhadap malnutrisi karena kekurangan protein. Jadi yang paling tepat adalah kayu jati yang dimanfaatkan sebagai bahan furniture dan spirulina sp yang dimanfaatkan sebagai protein sel tunggal. Sedangkan untuk pisang dan juga kumis kucing itu tidak cocok ya, karena pisang itu tidak bisa dimanfaatkan sebagai bahan bangunan dan juga kumis kucing tidak bisa dimanfaatkan sebagai sumber protein utama. Kita lanjut ke soal berikutnya. Pertanyaannya, konservasi merupakan upaya untuk melestarikan keanekaragaman hayati. Nah, di Indonesia terdapat banyak tempat konservasi, baik secara in situ maupun secara ex situ. Berikut ini yang merupakan contoh dari konservasi in situ adalah A. Taman Nasional Baluran dan Taman Marga Satwa Ragunan. B. Taman Nasional Waikambas dan Cagar Alam. C. Kebun Botani dan Taman Nasional Komodo.
D. Kebun Raya Bogor dan Kebun Raya Cibodas, atau E. Taman Safari dan Suaka Alam. Oke, jadi yang termasuk konservasi in situ itu adalah Taman Nasional Waikambas dan juga Cagar Alam. Jadi jawabannya adalah B ya, karena keduanya itu adalah termasuk ke dalam konservasi secara in situ. Jadi konservasi in situ adalah merupakan pelestarian yang dilakukan tanpa melakukan pemindahan spesies yang akan dilestarikan. Dengan kata lain, spesies tersebut dikonservasi di habitat aslinya. Nah, contoh konservasi secara in situ adalah seperti Taman Nasional, Cagar Alam, dan juga Suaka Alam. Sedangkan konservasi ex situ itu merupakan upaya pelestarian yang dilakukan di luar habitat aslinya. Contohnya seperti kebun raya, kebun botani, kebun binatang, serta taman safari. Jadi begitu ya. Jadi yang paling tepat adalah yang B, karena keduanya itu adalah konservasi secara in situ. Sedangkan yang lain itu ada yang campur dan ada juga yang keduanya bukan. Oke, 3 soal kelas 10 kita sudah bahas ya. Kita lanjut ke kelas 11. Langsung saja pertanyaan pertama. Perhatikan gambar berikut sob. Pertanyaannya, ciri-ciri yang tepat berdasarkan jenis sel pada gambar tersebut adalah A. Memiliki membran sel, B. Memiliki membran inti sel, C. Tidak memiliki membran inti sel, D. Memiliki membran plasma, atau E. Tidak memiliki membran plasma. Nah, sebelumnya, jadi gambar ini merupakan gambar dari amuba SP ya, yang dimana merupakan salah satu dari anggota protista. Sedangkan protista termasuk ke dalam jenis sel eukariotik, yaitu artinya ia sudah memiliki membran inti sel. Jadi jawabannya, ciri dari jenis sel pada gambar ini itu adalah ia memiliki membran inti sel. Jadi jawabannya itu adalah B, memiliki membran inti sel. Nah, sedangkan prokariotik itu merupakan sel yang tidak memiliki membran inti sel ya. Contohnya seperti Kingdom Monera ataupun bakteri dan juga Archaebacteria. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Pertanyaannya, jaringan tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu jaringan meristem dan jaringan dewasa. Nah, berikut ini yang termasuk ke dalam jaringan dewasa adalah A. Protoderm, B. Prokambium, C. Meristem dasar, D. Meristem apikal, atau E. Koenkim. Jawaban yang paling tepat adalah koenkim, yaitu E ya. Jadi jaringan dewasa itu disebut juga dengan jaringan permanen, di mana jaringan dewasa ini bersifat non-meristematik, sehingga sel-selnya itu tidak melakukan diferensiasi atau spesialisasi lagi. Artinya tidak memiliki kemampuan titopotensi. Namun jaringan dewasa ini masih dapat melakukan regenerasi ya. Nah, contoh jaringan dewasa itu seperti jaringan epidermis, parenkim, koenkim, sklerenkim, xilem, dan phloem. Jadi jawabannya adalah koenkim ya. Protoderm, prokambium, meristem dasar, meristem apikal itu tidak termasuk ke dalam jaringan dewasa. Oke, sekarang soal terakhir ya di kelas 11. Pertanyaannya, titopotensi adalah kemampuan jaringan yang sel-selnya dapat membelah, berdiferensiasi, membentuk sel yang berbeda dari yang sebelumnya. Salah satu pemanfaatan sifat titopotensi tersebut dalam bidang bioteknologi adalah A. Menghasilkan tanaman transgenik, B. Kultur jaringan, C. Kultur in vivo, D. Teknologi gengun, atau E. Menghasilkan tanaman tahan hama.
Nah, jawabannya adalah B, yaitu kultur jaringan. Jadi salah satu pemanfaatan sifat titopotensi tersebut dalam bidang bioteknologi adalah kultur jaringan, sob. Nah, karena prinsip utama dari kultur jaringan ini adalah perbanyakan tanaman dengan menggunakan bagian vegetatif pada tanaman ya. Itu menggunakan media bantuan yang dilakukan di tempat yang steril. Oke, kita sekarang lanjut ke soal pembahasan kelas 12 ya. Langsung saja soal pertama. Respirasi anaerob tidak menggunakan oksigen sebagai penerima elektron terakhir. Nah, salah satu kerugian dari respirasi anaerob adalah A. ATP yang dihasilkan lebih banyak daripada respirasi aerob. B. Membutuhkan oksigen dalam jumlah yang banyak. C. Menghasilkan lebih sedikit energi atau hanya 2 ATP. D. Asam piruvat terlebih dahulu masuk ke reaksi dekarboksilasi oksidatif. Atau E. Respirasi anaerob menggunakan oksigen sebagai aseptor elektron terakhir. Nah, jawaban yang paling tepat adalah C. Jadi, salah satu kerugian respirasi secara anaerob adalah menghasilkan lebih sedikit energi ya, yaitu hanya 2 ATP. Nah, respirasi anaerob merupakan jenis respirasi yang tidak menggunakan oksigen. Respirasi anaerob itu hanya menghasilkan 2 ATP saja, sob. Sehingga respirasi anaerob menghasilkan lebih sedikit ATP dibandingkan dengan reaksi aerob. Hal ini karena respirasi anaerob itu merupakan katabolisme yang tidak sempurna karena tidak memakai oksigen dalam proses respirasinya, sehingga menghasilkan produk akhir yang masih reduktif atau masih bisa diolah atau dipecah lagi ya. Nah, jadi dengan demikian jawabannya C ya, yaitu menghasilkan lebih sedikit energi, sekitar 2 ATP. Kita lanjut ke soal berikutnya. Perhatikan tahapan fermentasi pada sel otot berikut, sob. Nah, gambarnya ini ya. Pertanyaannya, bagian berlabel A, B, dan C secara berurutan adalah A. Glukosa, asam laktat, dan asam piruvat. B. Glukosa, asam piruvat, dan asam laktat. C. Glukosa, asam piruvat, dan etanol. D. Asam piruvat, dehidrogenasi, dan etanol. Atau E. Asam piruvat, asetaldehida, dan asam laktat. Nah, jawabannya adalah B, sob. Yaitu dimulai dari glukosa, terus jadi asam piruvat, dan jadi asam laktat. Nah, jadi fermentasi yang terjadi pada sel otot adalah fermentasi asam laktat ya. Yang dimana terjadi akibat otot kekurangan oksigen untuk melakukan respirasi secara aerob. Nah, fermentasi asam laktat itu dimulai saat glukosa mengalami glikolisis. Nah, glukosa itu yang A ya. Terus mengalami glukolisis dan menghasilkan 2 asam piruvat, 2 ATP, dan 2 NADH. Nah, 2 asam piruvat itu yang B, yang ini. Kenapa? Karena selanjutnya asam piruvat ini akan diubah menjadi 2 asam laktat. Nah, di sini. Dengan bantuan dari 2 NADH, hasil glikolisis tadi ya. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah B ya. Oh ya, perlu diketahui juga penumpukan asam laktat itu pada tubuh itu dapat menimbulkan rasa pegal. Oke, kita lanjut ke pertanyaan terakhir ya. Perhatikan proses berikut, sob. Di sini ada 5 poin ya. Poin pertama, pemecahan H2O menjadi hidrogen dan oksigen. Poin kedua, pembentukan ATP dan NADPH2. Ketiga, fiksasi CO2 oleh RUBP. Keempat, klorofil memantulkan cahaya hijau. Dan poin kelima, reduksi ATP dan NADPH2 untuk membentuk PGA menjadi PGAL. Nah, pertanyaannya, proses yang terjadi pada reaksi terang ditunjukkan oleh nomor berapa saja, sob? A, 1, 2, dan 3. B, 1, 2, dan 4. C, 2, 3, dan 4. D, 2, 4, dan 5.
Atau E, 3, 4, dan 5. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah 1, 2, dan 4. Berarti jawabannya B ya. Jadi reaksi fotosintesis itu terjadi pada membran tilakoid atau grana. Bahan yang digunakan adalah H2O yang dipecah menjadi hidrogen dan juga oksigen menggunakan energi cahaya. Nah, proses ini disebut dengan fotolisis ya, atau penguraian air oleh cahaya. Nah, hasil dari reaksi terang ini itu berupa 6 oksigen yang dilepaskan ke atmosfer serta 18 ATP dan 12 NADPH2 yang digunakan untuk reaksi gelap. Nah, sob, reaksi terang ini memanfaatkan klorofil untuk menyerap energi matahari sebagai sumber energi dalam fotosintesis dan juga berfungsi untuk memantulkan cahaya hijau yang tidak diperlukan untuk fotosintesis. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B ya. Proses yang terjadi pada reaksi terang ditunjukkan oleh nomor 1, 2, dan 4, yaitu pemecahan H2O menjadi hidrogen dan oksigen, terus pembentukan ATP, serta NADPH2, dan terakhir, klorofil itu memantulkan cahaya hijau. Jawabannya yang B. Ya, semoga apa yang saya sampaikan dan jelaskan itu bisa dicerna, berfungsi, dan hidup buat Sobat Biota semua. Jangan lupa tonton dan pelajari episode selanjutnya serta video pembelajaran lainnya. Jadi see you next video sob.